Selalu ada cerita menarik dari hubungan antara pelayan dan majikan. Ada majikan yang baik banget, ada pula majikan yang jahat. Lantas, bagaimana jika sang majikan adalah tokoh nomor satu negeri ini? Apakah menjadi sangat menyeramkan, atau justru menjadi cair tanpa jarak? Kali ini kita akan mengulik tentang kisah-kisah Bung Karno dengan para pelayan istana. Bung Karno sendiri terkenal memiliki banyak pelayan yang setia kepada dirinya sampai akhirnya mereka harus berpisah karena Bung Karno harus hidup dalam pengasingan. Pot kesayangan Bung Karno pecah. Kisah ini diceritakan oleh putra sulungnya Guntur Soekarno Putra dalam bukunya yang bertajuk Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku. Salah satu peristiwa yang tak terlupakan berlangsung di Istana Merdeka. Kala itu matahari baru saja tergelincir ke arah barat. Bung Karno mengajak si Guntur remaja berjalan-jalan mengelilingi Istana Negara. Namun, kejadian tak terduga membuat raut muka Bung Karno yang semula cerah berubah menjadi merah. Tok, coba panggilkan Pak Pelayan, minta Bung Karno pada Guntur. Tak butuh waktu lama, sang pelayan pun datang. Enem namanya. Ia datang dengan wajah pucat dan mimik ketakutan. "Nem, pot antik bapak yang di sini kemana?" tanya Bung Karno dalam bahasa Sunda. Pecah Pak," jawab Enem dengan gemetaran. Murkalah sang proklamator. Beliau pun berteriak dengan gusar. "Hah? Pecah? Siapa yang memecahkan?" Enem yang menciut nyalinya mendengar amarah sang tuannya hanya bisa bercicit. "Saya tidak tahu Pak," bertambah beranglah Bung Karno mendengarnya. "Masa hantu yang memecahkan, hah? Ayo semua pelayan kumpul. Kalau tidak ada yang mengaku, semua akan berurusan dengan polisi," teriak Bung Karno. Secepat kilat, para pelayan Bung Karno berbaris berkumpul di halaman belakang Istana Negara, menunggu diinterogasi oleh Bung Karno. Sueb tak mengaku, Saleh tak tahu. Sain yang sudah rentah pun kumat asmanya sambil terbata-bata menjawabnya. "Saya tak tahu Pak." Tak terbayangkan amarah Bung Karno saat itu. Tak kurang akal, beliau kemudian memerintahkan pengawalnya untuk memanggil komandan jaga hari itu. Bung Karno lantas memerintahkan sang komandan jaga untuk memeriksa semua pelayan dan tukang kebun. Saking murkanya, bahkan beliau mengeluarkan perintah untuk menggantung pelaku jika ketemu. Meskipun hanya gertakan belaka, namun hal ini cukup membuat Sain ketakutan sampai mengompol. Hal yang tidak disangka-sangka pun kemudian terjadi. Sang komandan jaga yang memeriksa keadaan pot yang pecah menemukan fakta bahwa pot tersebut pecah karena lemparan cakram. Setelah mendengar itu, Bung Karno pun malah kaget. Ia tahu persis, satu-satunya orang yang memiliki hobi main lempar cakram adalah Guntur si putra sulungnya. Bung Karno segera membubarkan para pelayan dan memanggil Guntur. Kali ini tak pakai marah. Beliau berbisik serak. "Lain kali kalau bikin salah, kasih tahu bapak ya. Jangan seperti ini. Tenggorokan bapak hampir putus. Sain terkencing-kencing. Pengawal repot. Rupanya kau yang punya ulah." Guntur pun hanya bisa mengiyakan sambil tertunduk. Meskipun dikenal tegas kepada para pelayannya, Bung Karno pada dasarnya sangat menyayangi mereka. Disiplin dan tegas dengan pelayan. Mangil Martowijoyo adalah sang pengawal dekat Bung Karno. Dia mengungkapkan bahwa jika Bung Karno marah, hal tersebut tak akan berlangsung lama. Selain itu, kemarahan beliau pun selalu beralasan, terutama agar para pelayan tetap disiplin dan tidak lalai kepada tugasnya masing-masing. Sudah menjadi rahasia umum, jika Bung Karno memang tak suka pada orang yang teledor pada tugas yang diembannya. Oleh karenanya, jika Bung Karno memerintahkan sesuatu, haruslah cepat dilaksanakan. Salah satu pelayan yang kerap dimintai tolong adalah Pak Enem. Meskipun sudah berusia senja, ia selalu sigap jika Bung Karno memerlukannya. Sialnya, jika Bung Karno tengah uring-uringan, para pelayan pun akan kena dampratnya. Pernah dalam situasi seperti itu, dengan sigap meskipun dengan rasa takut, Enem langsung datang menghadap. Begitu takutnya, tak terasa Enem malah terkentut-kentut. Alih-alih bertambah murka, Bung Karno justru tertawa melihat tingkah Enem. Akhir kedekatan para pelayan Bung Karno. Kedekatan Bung Karno dengan para pelayannya rupanya tak lagi berlangsung hingga akhir hayatnya. Entah masih bersama dengan para pelayan yang sama atau bukan.
Namun Bung Karno tak lagi diladeni seperti semula. Dalam buku berjudul Maulwi Saylan, Penjaga Terakhir Soekarno, terungkap sebuah kisah tragis yang membuat hati miris. Pada suatu pagi di Istana Merdeka, Soekarno meminta sarapan roti bakar seperti biasanya. "Tidak ada roti," jawab si pelayan. Tak ingin ribet, Bung Karno mencoba meminta makanan lainnya untuk sarapan, yaitu buah pisang yang ia minta sebagai penggantinya. Itu juga tidak ada. Lagi-lagi jawaban ketus yang Bung Karno dapatkan dari sang pelayan. "Nasi dengan kecap saja saya mau," ujar Bung Karno saking laparnya. Nasinya tidak ada. Sang pelayan kembali menolak permintaan Bung Karno. Akhirnya dengan berat hati, Bung Karno terpaksa berangkat ke Bogor. Pagi-pagi ia harus menempuh perjalanan cukup jauh demi mendapatkan sepiring sarapan. Tindakan semena-mena terhadap Bung Karno di akhir kepemimpinannya memang sudah tak lagi ditutupi. Diceritakan oleh Maulwi Saylan, mantan ajudan dan kepala protokol pengamanan presiden. Bung Karno mengaku tak ingin melawan kesewenang-wenangan terhadap dirinya. "Biarlah aku yang hancur, asalkan bangsaku tetap utuh." Begitulah wasiat beliau. CS, itulah sekelumit kisah Bung Karno dengan para pelayannya. Mengesankan ya? Gimana menurut kamu? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!